Selamat malam, Ya, Adriani. selamat malam. Ya, selamat malam, Selamat Pak. malam, Pak selamat malam, Ibu. Yusuf Manalu. Yusuf Manubulu, Bu. Ya, iya. Oh iya, ya, makasih. Salam, Pak. Shalom. Salam. Shalom, shalom, Iya. Ibu. Sudah. Iya, 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 iya. Shalom. Kedengaran, Pak? Kedengaran, silakan. Halo? Iya, iya, Ya, iya, iya. kedengaran, silakan. Saya Ibu. sangat Iya, iya, iya. Saya sangat senang dengan channelnya Pak Yusuf ini. Ya, puji Tuhan. Iya, tiap malam saya ikuti channelnya Pak Yusuf karena saya juga dari Muslim, Pak. Oh, Saya juga haleluya. dari Muslim, Ya, Pak. Iya. teman-teman, luar biasa ya. Teman-teman, lihatlah Iya. ini. Ini tsunami murtad ini, tsunami murtad, gelombang murtad. Karena memang Tuhan Yesus bisa dipercaya. Tuhan Yesus itu terbukti. Bukan huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tapi dia firman yang dibukukan. Dia bisa menyatakan diri kepada semua manusia. Ibu Hadriani, kalau Anda mau bersaksi, bisa hubungi nomor telepon ya, Bu. Bisa chat nanti ya, supaya kesaksian Anda juga bisa Iya, Pak. Iya, ditayangkan untuk bisa saya menguatkan rindu banyak orang. juga, Pak. Iya, rindu sekali bersaksi. Ya, jadi kita sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Karena saya bahwa Ya, suaranya ini satu hilang-hilang, kasih Ibu. Yesus kalau saya hilang-hilang saya mungkin nyalakan. Halo? Iya, agak kurang jelas, Bu. Halo. Nanti apa ya? Ibu bisa dengar saya nggak, Ibu? Iya, iya, jelas, Pak, jelas. Oke, Halo? baik. Silakan Bu dilanjutkan. Oh iya, iya, iya. Saya hanya ingin menguatkan Ibu Ara ya, karena gimana ya, saya betul-betul juga Bu merasakan akan kasih Yesus itu luar biasa. Iya. Amin. Sudah banyak juga masalah yang saya hadapi Bu dari dulu, tetapi karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Hingga saat ini Tuhan betul-betul juga mengubahkan suamiku, bagaimana dia bisa menjadi orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan. Iya, jadi saya hanya bisa berpesan kepada Ibu Ara bahwa terus kuat di dalam Tuhan, jangan pernah meninggalkan Yesus, tetap setia Bu, apapun masalah pergumulan Ibu, jangan pernah meninggalkan Yesus. Kalau saya sekarang ya Bu, semua keluarga saya masih Muslim, semuanya, ibu, saudara-saudara, tante, om, cuma saya sendiri yang menjadi pengikut Yesus karena saya yakin bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Itu yang saya pegang itu, Bu. Amin. Saya memang asli Makassar. Iya. Saya memang asli orang Makassar, betul-betul asli dari Makassar. Kan kalau dari Makassar itu tidak ada yang beragama Kristen, tidak ada. Tapi saya berani meninggalkan agama saya dulu karena saya yakin bahwa di dalam Yesus ada terang, ada sukacita luar biasa di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Makanya saya rindu Pak untuk saksi siarannya Bapak ini. Ya. Saya rindu sekali. Nanti Ibu hubungi ya nomor handphone yang ada di layar YouTube. Ibu WA nanti ya, supaya kita bisa verifikasi kesaksian Ibu, nanti kita tayangkan ya. Memang dari logat ini dan dari nama saya sudah bisa tebak ini pasti dari Makassar punya nih. Nama kalau Hairudin, iya, Pak, tapi nama baptisnya kebanyakan dari Makassar. Iya. Memang nama baptisan saya itu Pak Esther Hana Hairudin, tetapi saya tetap memakai nama Hadriani Hairudin supaya saya juga bisa menjadi saksi bagi orang-orang bahwa saya kan Pak di dalam ketika saya masuk di Facebook itu saya selalu membagikan status-status firman Tuhan itu Pak. Jadi saya sangat sangat bangga ketika saya bisa membagikan firman Tuhan dan teman-teman saya itu banyak yang merespon itu, komentar amin itu luar biasa Pak.
Iya, iya, iya. Aduh, luar Puji biasa. Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan Di, kebaikan Tuhan Yesus itu kepada di saya. Aduh, luar biasa. Amin, amin. Di Iya, Makassar iya. ada teman Malah juga, saya Pak. yang namanya di Makassar ada teman saya yang namanya Iya. Ibu Rosdiana, mungkin Ibu kenal juga, itu murtadin juga, Bu. Oh, tapi kayaknya sudah meninggal itu, Pak, kalau nggak salah. Iya, iya betul, sudah meninggal dia. Dia juga dulu dari Muslim yang fanatik, ya. Dia pada waktu itu sudah mau ditusuk sama keluarganya, mau dibunuh karena dia percaya Tuhan Yesus. Luar biasa juga dia diubahkan Tuhan sampai beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Iya, dia sudah meninggal, Bu, Iya, tapi sudah yang saya dipanggil Tuhan. iya, iya, tapi yang sayangnya itu, Pak, dia sudah lama, tapi ada dia bisa, makanya saya itu tiap Tuhan, dimana semua keluarga saya, mulai dari ibu, bapak, ayah, saudara-saudara, tante, bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selamat dia. Dan saya, Pak, di dalam pagi tidak pernah di satu doa kepada Yesus, rindu mana semoga aku percaya bahwa Tuhan juru satu kerinduan saya, Pak, yakin bahwa Tuhan akan keluarkan dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh itu kerinduan saya. Saya yakin itu. Iya. Puji Ya. Tuhan, puji Tuhan. Halo, luar biasa. Ibu Ara. Iya, luar biasa. Halo, iya. Halo. Iya, halo. Kedengaran, Bu? Iya, kedengaran. Yang saya perlukan sama Ibu, yang itu saja satu, Bu. Ibu tetap setia ya sama Yesus ya, Bu. Ibu harus setia, tetap setia sama Yesus. Yes. Amin. Semangat, harus semangat ya. Iya. Amin. Semangat, Bu. Amin. Bisa saya standby ya, Pak ya? Hanya itu saja ya, Pak. Oke, baik Ibu Hadriani. Iya, makasih Pak. Hanya itu saja, Pak. Iya, iya, ya. Ya. Oke, Ibu nanti hubungi nomor WA kami ya. Ibu bisa ini ya. Nanti kita tayangkan kesaksian Ibu ya. Luar biasa, ini suami istri murtad meninggalkan Islam ya. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Tadi Ibu Ara juga sudah sempat katakan juga kepada teman-teman bahwa menantunya juga dari Muslim fanatik, Muslimah fanatik, dan nanti kami akan juga tayangkan kesaksiannya. Terus anak dari Ibu Ara juga Muhammad Andika itu juga termasuk fanatik juga, karena beliau anak dari Ibu Ara ini sempat menentang ibunya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nanti kapan-kapan kita akan tayangkan juga kesaksiannya ya, supaya orang lain banyak dikuatkan, diteguhkan ya, bahwa orang jadi murtadin, meninggalkan Islam itu memang benar-benar berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, artinya bukan settingan, bukan seperti mualaf ya, yang berbohong, berdusta, menyesatkan, menipu. Nah, ini yang kita perlu pahami ya, teman-teman ya. Oke, kita ke selanjutnya Ibu Nakayama. Selamat malam. Selamat malam, Shalom Pak Yusuf. Shalom Ibu. Haleluya. Ya, haleluya. Wow, malam ini memang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Dahsyat Pak. Amin. Iya. Shalom juga buat Ibu Ara Natalia. Hai Dek. Ya, sehat ya semuanya ya Bapak. Amin. Wow, saya sampai wow, nggak ada kata-kata lain. Wow, yang tiba-tiba yang ibu yang komen sebelum saya juga, oh my God, wow, ini memang betul-betul tsunami, haleluya ya Pak ya, wow, amin, Ya, amin, ya. amin, amin.
Merinding saya ini. Iya, Bu. Iya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Ya, salam kemenangan. Ini yang Bu Nakayama, ini yang mereka yang dengar-dengar YouTube ini saja ada banyak sekali nih Bu yang tinggalkan ini imannya. Mereka percaya Tuhan Yesus. Cuma mereka tidak berani tampil ke YouTube. Ya, karena kita harus paham juga bahwa memang tidak mudah meninggalkan agama mereka gitu. Iya, dan faktor lingkungan juga ya Pak ya. Ya, tekanan itu. Ini Ibu Aras ini mau ditumpahkan darahnya loh. Iya. Wow, dari keluarganya sendiri tadi ya Pak ya. Iya. Iya, tidak saya dengar mudah tadi iya, itu tentang surat itu, waduh sedih sekali ya, sampai ibunya sendiri susah mau ketemu sama Bu Ara ya, oh my God. Aduh, tapi itulah kerjanya Tuhan Yesus itu. Saya mau tanya satu ya, Bu Ara, waktu Bu Ara lagi berbaring tadi ya, kan menyebut nama Tuhan orang Kristen itu, ada yang ngajari atau terfikir sendiri? Nggak ada yang ngajarin, terfikir sendiri. Oh Tuhanku, karena sudah nggak tahu kemana mau bertanya gitu ya. Ya, dan dengan nama yang Natalia ini, kenapa harus dikasih nama Natalia? Sedangkan saya Muslim. Iya, itu saya heran, Natalia. Oh my God, iya. Sedangkan adik kan berasal dari orang Madura tadi kalau nggak salah ya. Tanggal 25 Desember. Jadi seorang ODGJ yang memberi nama ini ke mama saya. Nah, itu saya dewasa juga saya malu bawa nama ini karena aduh, saya kan Muslim, nggak sesuai banget dengan saya. Tapi di saat saya punya masalah itu yang tadi berbaring, tapi ya bukan ngomong sama seorang manusia, tapi hati saya yang bicara. Jadi kalau diceritakan orang nggak ngerti, halu gitu kan, kamu tuh halu gitu. Itu saya minta Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Karena teringat dengan nama ini, Hara Natalia. Iya, tapi itu ya, saya juga heran kenapa. Kebetulan anak saya namanya Vicky ya, anak saya yang di dalam gambar ini. Jadi waktu saya kasih, suami saya padahal yang ngasih, kebetulan Bapak kan orang Islam. Jadi namanya Vicky ya. Itu pun dipermasalahkan orang-orang di sekeliling saya, padahal ya nama itu nggak ada yang salah dengan nama Vicky maksudnya Victoria ya, kemenangan. Jadi dan satu lagi saya mau tanya, apakah di dalam keislaman itu harus ada yang pakai awal dari kata nama itu Ahmad Muhammad. Saya lihat semua rata-rata begitu ya. Dan kebetulan Ibu tadi memberikan nama untuk anaknya yang cowok itu pakai Muhammad apa tadi ya? Muhammad Handika Febianto. Iya. Apakah memang diharuskan dengan nama begitu? Enggak juga, tapi gimana ya? Kalau saya menceritakan yang dulu, itu adalah wah Muhammad gitu kan. Ya, anak saya kasih nama itu ya kalau boleh diulang dan saya boleh minta ya. Dari kecil saya nggak mau kasih nama itu. Oh iya, kebetulan kan saya berbeda keyakinan dengan Bapak. Jadi waktu baby saya lahir itu yang laki-laki harus ada Ahmad gitu. Saya tanya, kok mesti ada itu? Yang lain-lainnya saya lihat kok ada Muhammad gitu. Kenapa harus ada kata-kata itu? Mungkin mereka sebab menghargai rasul mereka kali ya. Ya sudah, itu aja sih Ibu yang mau tanya gitu. Tapi yang heran, yang wow itu bagi saya kok bisa ya Ibu ini kok bisa suruh kakak angkatnya mencari suaminya kok benar-benar nyata gitu. Wow, hebat Tuhan Yesus itu ya. Biasa. Iya, kakak angkat saya tuh Muslim dan dia sempat bilang kamu halu gitu karena memang nyata karena di telepon itu kamu halu pokoknya lihat aja setelah lihat sesuai dengan saya apa tadi jelaskan sampai di rumah dia bingung kamu kata siapa ya Tuhannya orang Kristen wah udah stres gitu. Dia nggak bingung kok kamu oh udah stres gitu karena dia di jurusan itu saya tuh sering galau saya bukan setiap hari galaunya setiap menit saya galau pada waktu daripada cerita ya gimana ya soalnya suami orang kerja pergi pagi pulang petang sore ya sedangkan suaminya Ibu kan pergi pagi pulangnya 2 hari iya
Seperti Bang Toyib ya ceritanya ya. Puji Tuhan, kan setelah kenal Tuhan nggak ada tuh galau-galau, puji Tuhan. Terus Tuhan percayakan saya melayani ODGJ. Dari nama saya diberikan ODGJ, mama saya bilang pemberian dari ODGJ, sekarang saya melayani ODGJ, orang dengan gangguan. Amin. Haleluya, selamat melayani ya Bu. Jangan patah semangat, semangat terus di dalam Tuhan kita yang baik itu ya. Iya, dan satu lagi saya jadi teringat ini, kalau katanya waktu mengajinya salah, terus dia dipukul gitu ya, di rotan ya. Kebetulan saya teringat waktu anak saya diajari sama ustadznya, kan di rotan tuh. Iya. Percaya nggak saya bilang anak saya sampai benci sekarang sama ustadznya. Dan waktu jumpa shopping, ditanya ini waktu di cashier ya, di kasir ya. Dibilang, kamu udah pinter gitu mengaji. Udah tamat gitu. Terus anak saya pergi. Loh kok kayak gitu? Saya bilang, biarin mah. Sok-sokan dia mau ngerotanin saya gitu. Lucu kan? Bener ya. Banyak yang seperti itu. Memang rotan. Iya. Jadi terima kasih buat waktunya Pak Yusuf. Terima kasih. Mungkin yang teman-teman yang lain juga mau mengambil kesempatan untuk berdiskusi dengan Ibu Ara. Jadi teriring salam sehat dari Kuala Lumpur buat Pak Yusuf dengan Ibu dan Ibu Ara, Natalia beserta keluarga. Iya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak. Amin Bapak. Ya, good night. Good night. Good night. Ya. Oke, kita ke Siantar. Selamat malam, Pak Hasan. Ya, luar biasa Pak. Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Karena Tuhan Yesus ajaib, semua sumber ikut ajaib. Ya. Haleluya. Ini Ibu Ara ini mana mitranya Ibu Fitri adik Fitri, mana dia? Ada bersama Rizky. Ibu Fitri yang Rizky, ya. Oh ada, iya ada bersama saya. Bisakah tampil bersama saat ini? Karena saya ikut channel saya ikuti terus, luar biasa Tuhan pakai tim Ibu. Mana beliau? Coba panggil dulu. Rizky, ya. Luar biasa, Sister Rizky. Ya, dulu udah bersaksi di channel Papi Manubulu. Alangkah baiknya adik Rizky naikkan satu lagu rohani, kami ingin dengarkan bersama Ibu Ara. Coba silakan pilih, terserah mau lagu apa. Bang dari Siantar? Iya. Masih penduduk bumi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Ya. Satu pujian buat kita semuanya. Layani dengan segenap hati, dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan, kasih Tuhan tiada batas, kasih Tuhan tiada syarat. Melayani dengan segenap hati, dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan, kasih Tuhan tiada batas,
tiada syarat. Ku rindu selamanya kamu di setiap langkah hidupku. Ku serahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ku rindu selamanya kamu di setiap langkah hidup. Terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih kelayakanku. Terima kasih. Luar biasa, adik, Sister Fikri dan Bu Ara. Kalian orang-orang hebat dalam Yesus. Kalian orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan melayani orang gangguan jiwa. Luar biasa pelayanannya, adik-adik. Tuhan berkati, maju terus ya Bu Ara, Adik Fikri. Tuhan Yesus ajaib, kalian ajaib. Ya Pak. Amin. Amin. Pak Yusuf, ada satu misteri Pak dalam channel Pak Yusuf ini. Ada satu misteri yang mungkin penduduk bumi lihat Pak. Iya Pak. Karena narasumber selalu muncul tiba-tiba tak terduga, muncul dari semua kalangan. Karena Bapak tidak pilih sosial. Besok siapa lagi. Jadi saya lihat ini karena keputusan surga Pak. Pelayanan Bapak ini di YouTube, keputusan dari surga. Ini bukan berbicara tentang agama apapun, tapi keputusan surga orang-orang pilihan Pak. Ya Pak. Luar biasa Pak ya. Tuhan berkati Pak. Semua narasumber hebat. Amin. Tuhan berkati Pak San. Ya, maju terus Pak. Luar biasa Pak semua narasumber. Haleluya. Kembali lagi. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Pendeta. Makasih. Ya. Makasih Rizky. Fitri ya. Oke, kita ke ini mantan muslim juga nih, mantan muslim. Ini murtadin juga nih. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf Manapulu. Selamat malam salam Pak. kemenangan. Salam kemenangan Pak. Haleluya. Selamat malam Ibu Ara Natalia. Selamat malam. Puji Tuhan, saya sangat diberkati luar biasa. Saya juga dari Muslim, bahkan bapak saya juga dukun. Saya bertobat karena Tuhan Yesus baik. Saya melalui mimpi bertobat berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Kakak saya dari Muslim juga sudah bertobat bulan kemarin, terima Yesus. Yes, haleluya. Itu Yesus luar biasa. Amin. Yesus luar biasa, dahsyat. Amin. Yang tidak mungkin, tidak mustahil bagi Tuhan bisa. Logika dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saya mengalami sendiri, dahsyat Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Saya sangat diberkati Ibu, maju terus. Saya sangat diberkati, saya bertobat tahun 90. Jumpa Tuhan Yesus. Saya berdebat dengan orang Kristen 1 tahun. Tapi saya berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Saya sekarang sudah berkeluarga. Boleh punya bersaksi anak ya Pak? Oh, boleh Pak, kalau Tuhan izinkan. Ya, nanti boleh. Itu ada di layar YouTube kan ada nomor handphonenya. Bapak bisa chat kita ya. Nanti kita verifikasi Bapak punya kesaksian ya, biar kita untuk tampil ya Pak. Boleh Pak. Bagi-bagi berkat buat banyak orang supaya mereka dikuatkan ya. Iya, ini udah waktunya tsunami Pak. Teman saya juga dari Muslim bertobat. Kemarin 2 orang Muslim saya nginjil langsung bertobat. Haleluya. Itu tukang saya bertobat langsung, terima Yesus. Amin. Haleluya. Tinggal dibaptis. Luar biasa. Ya.
Ini memang waktu Tuhan, penuaian besar-besaran. Amin. Oh, dahsyat. Ini memang Pak Yusuf dipakai Tuhan, maju terus. Melalui channel ini, Muslim sekarang sedang dibukakan. Mata mereka yang tidak melihat, sudah melihat. Telinga mereka yang tidak mendengar, sudah mendengar. Dan waktunya kemenangan dinyatakan. Yesus dinyatakan di Indonesia. Indonesia akan dimenangkan oleh Yesus Kristus. Amin. Maju terus, dahsyat. Ibu, saya diberkati sekali. Saya juga mengalami. Ibu, jangan mundur. Apapun pergumulan, apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Haleluya. Saya sangat diberkati oleh Tuhan, pengalaman demi pengalaman. Saya dulu, latar belakang saya dari kerja keras, kerja kasar di bangunan. Tapi Tuhan Yesus pelihara hingga hari ini saya bisa menyekolahkan anak saya 4, luar biasa. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Dan juga Tuhan Yesus berikan pengalaman-pengalaman. Secara manusia nggak mungkin saya bisa keluar negeri, tapi Tuhan dahsyat. Saya bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia. Itu Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Saya berpendidikan nggak tinggi, tapi Tuhan bisa. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yes. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pokoknya Yesus itu benar-benar nyata, hidup. Kalau kita berseru, Dia ada hadir. Doa kita pasti dengar, pasti Tuhan tidak tuli. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Allah kita Allah yang hidup. Memberkati. Pak Yusuf maju terus dalam Tuhan. Terus channel ini bergema. Banyak jiwa dimenangkan. Ibu maju terus. Amen. Salam sama keluarga. Maju terus Pak Yusuf. Salam kemenangan. Terima kasih Pak. Salam kemenangan Pak. Ya, terputus. Ya, kita ke Mama Putri. Selamat malam Mama Putri. Selamat malam Pak. Shalom. Malam. Shalom. Shalom. Terima kasih Mbak Ara atas kesaksiannya, sangat-sangat memberkati. Saya juga masih dalam pergumulan nih Mbak. Saya juga masih sendiri, satu-satunya dalam keluarga saya yang baru terima Yesus pertobatan, mengenal Yesus di tahun 2020 kemarin. Nah, mungkin saya ingin belajar nih dari Mbak Ara ini. Nah, bagaimana mendapatkan jiwa? Nah, karena saya punya 4 anak, Mbak. Jadi anak yang nomor 3 itu yang sangat-sangat menentang saya. Nah, sama juga saya kasih nama Muhammad. Kemarin dia menentang saya, dia bilang, kalau Mama terima Yesus, kenapa kemarin Mama kasih nama saya Muhammad, gitu kan? Karena waktu awal itu ya kami udah sepakat. Karena kan kemarin dibilang di agama kita kemarin di seberangan untuk bisa dihisap itu biar cepat dihisap, kalau bisa namanya ada menyentuhlah Muhammad kalau laki-laki, terus kalau perempuan ada Sitinya. Jadi kalau dihisap itu dipanggil cepat gitu kan. Nah, kita sepakat kemarin. Jadi kalau lahir anak laki-laki kita kasih nama Muhammad, dan kalau anak perempuan kita kasih nama Siti. Nah, kemarin jadi anak saya yang ketiga ini, kebetulan anak ketiga saya laki-laki. Nah, jadi dia menentang dengan kuat. Kalau Mama terima Yesus, kenapa kemarin Mama kasih nama saya Muhammad, gitu kan? Dan saya hanya diam, ya karena waktu itu juga belum mengenal Yesus kan. Jadi setelah ini, tapi mungkin, nah mudah-mudahan saya bilang dengan penentangan itu, ya mungkin anak saya bisa seperti Rasul Paulus itu kan, menentang tapi akan dipakai Tuhan gitu kan. Nah saya bertanya dengan Mbak Ara, bagaimana bisa memenangkan jiwa anak Mbak Ara gitu, bisa ikut juga terima Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi saya udah kan bahwa emang tidak mudah, nggak bisa juga kita, ayo kamu seperti ini, nggak bisa. Jadi pada waktu 2014 saya menerima Tuhan Yesus, anak saya menentang, karena anak saya tuh tapi bahkan semakin rajin, gitu kan, sholatnya semakin rajin, nggak nunggu entar dulu gitu.
Jadi hidup saya yang lama, karena kita kan satu rumah, jadi melihat perubahan saya, nah, kepo, tetapi ya pura-pura aja gitu, padahal kepo. Jadi setiap saya pujian, dia tutup kuping, nggak tahu dinyalain atau enggak, itu speakernya, kan, itu handsetnya itu. Anak saya, saking setiap hari saya pujian di rumah, mau masak juga saya nyanyi gitu pujian, itu anak saya bawa gitu, penasaran, ternyata cari sendiri, menantang Tuhan juga. Ternyata di belakang saya pas sebelum dibaptis kemarin sama Pak Pendeta Yusuf dulu kan dibaptisnya kemarinnya, puji Tuhan, itu menentang saya. Anak saya itu suka sekali menurut saya ya, jadi menurut anak saya baik, ngomongnya baik tapi melukai gitu. Tapi saya mengampuni karena hidup saya sudah bukan hidup yang lama, hidup yang baru ini saya harus memberikan contoh, bukan hanya kata tapi nyata ya. Saya contohkan, saya lakukan. Itu lama-lama percayalah, ada waktu Tuhan, Kak, ada waktu Tuhan, memang tidak tepat tapi tepat gitu. Terus aja ya, jadi kalau anak kakak lagi ngomongin tentang kenapa begini, ya jawabnya dengan kasih. Itu jawabnya itu jangan jangan kamu harus sama seperti saya, ya jawabnya dengan kasih. Biarlah dia berjalan dengan dengan rencananya dia, karena percayalah rencana manusia itu beda dengan rencana Tuhan, jadi tidak akan terjadi rencana manusia, rencana Tuhan yang terjadi. Pokoknya lakukan bagian kita. Ya, Mbak. Saya pun mungkin dengan perkataan saya, walaupun saya sedikit mengenalkan firman Tuhan kepada anak saya gitu kan. Tapi memang dengan mulut kita mungkin, tapi saya dapatnya waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin sekarang mereka belum terima. Saya sebagai mama, saya tetap mama kalian, walaupun tidak diakui gitu kan, tapi mungkin ya perlahan-lahan lah, saya yakin janji Tuhan itu pasti. Ya, iya dan amin. Ya, amin. Tinggal tunggu aja. Terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak, penguatannya. Oke, semangat. Kakak juga terima kasih, Pak. Ya. Dulu. Iya, Mbak. Mama Putri, nanti kalau ya, Pak, bisa bersaksi juga ya. Ya, Pak. Ya, silakan hubungi nomor WA yang ada di layar ya, supaya bisa jadi berkat, banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Ini sudah saatnya Indonesia dinyatakan, Tuhan Yesus dinyatakan bagi Indonesia, supaya seluruh telinga bisa mendengar, seluruh mata bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan lewat pembuktian, bukan huruf-huruf yang dimasukkan ke dalam buku. Begitu Mama Putri ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati Mama Putri. Amin. Haleluya. Oke, kita ke Abdurrahman, Pak Abdurrahman. Ini murtadin juga ini Ibu Ara nih. Oh ya. Ini dari Muslim juga. Selamat malam Pak Abdurrahman. Selamat malam. Pak Abdurrahman, selamat malam Pak. Pak Abdurrahman. Halo, shalom, selamat malam. Oh, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ya? Selamat malam Pak. Iya. Halo, selamat malam juga Bapak Yusuf. Shalom. Untuk semuanya, shalom untuk Ibu Ara. Ya. Salam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sekarang takbirnya 3 kali. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat. Itu adalah takbir kita sekarang. Haleluya. Indonesia dikagetkan dengan gelombang tsunami murtadin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat.
Tsunami murtadin telah terjadi di Indonesia. Sebentar lagi kiamat muslim. Jadi untuk sebelumnya mohon maaf Pak Yusuf, ini beberapa kali saya masuk terus keluar karena sinyal di sini kurang bagus ini. Saya melayani di Papua masih agak pelosok. Pak Burama, kapan-kapan bisa ditayangkan juga Pak kesaksiannya Pak, bisa bagi-bagi berkat. Ya, itu memang saya mau tayangkan tentang kesaksian, tapi di sini sinyal masih kurang. Kadang-kadang saya harus keluar rumah untuk cari sinyal. Oh begitu. Iya. Baik. Memang kemarin ada channel juga, tetapi beberapa kali di-hack. Banyak yang tidak suka. Jadi ini untuk saudaraku Ibu Ara. Iya, saya selalu bilang semua para murtadin, semua yang sudah percaya Yesus, itu kita adalah saudara seiman. Haleluya. Terus kabarkan Injil. Jangan pernah takut, jangan kena gentar. Kalau orang nyinyir di belakang biar saja. Itu tandanya mereka iri, tidak menemukan jalan kebenaran. Dan karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang terbaik di mata Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terbaik. Jadi Ibu Ara tetap semangat. Kalau Ibu Ara dijauhi oleh keluarga dari dulunya itu sudah biasa. Saya sampai sekarang sudah hampir 14 tahun saya belum bisa bertemu dengan keluarga. Saya belum bisa bertemu dengan keluarga karena dulu saya sempat pulang, tapi mereka darahmu halal bagiku. Darahmu halal bagiku. Kalau cuman potong angsa ya biasa, tetapi ini gorok angsa. Iya. Jadi itu Ibu Ara tetap semangat terus di dalam Tuhan. Saya selalu berdoa untuk para murtadin ini biar selalu kuat terus di dalam Tuhan. Karena hanya ada di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian. Dialah jawaban kita yang selama ini dulu kita tanya-tanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan kebenaran bagi kami, dan kita sekarang telah menemukannya. Mereka yang belum menemukan, mereka yang masih bertanya-tanya, sampai saat ini kita doakan dengan kasih. Saya beberapa kali orang datang membenci, orang datang, oh kok kamu orang Kristen namanya Abdurrahman? Saya bilang itu kan nama saya. Kenapa dengan nama? Seringkali ada dari pihak-pihak seberang menghujat dengan nama, menghujat dengan keadaan. Kalau kamu memang Kristen, ganti namamu. Saya bilang saya tidak akan ganti nama. Kalau mau ganti nama saya bilang sama orang tua saya, kenapa waktu lahir saya diberi nama itu. Dan sekarang juga setelah saya melayani, saya tidak ganti nama. Jadi orang selalu bertanya, kenapa Bapak namanya Abdurrahman? Saya selalu jelaskan, nama Abdurrahman adalah nama yang alkitabiah. Abdurrahman abdinya, abdi Allah yang penuh kasih. Dan kita orang-orang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang penuh kasih. Haleluya. Jadi itu untuk Ibu Ara tetap terus maju. Semangat untuk memberitakan kabar Injil. Bawalah bendera kebenaran. Saya di sini juga sambil memberitakan Injil. Di sini juga doakan juga saya di sini di Papua biar banyak orang-orang yang diselamatkan. Karena tidak mudah bagi kita. Tidak mudah bagi kita untuk mengubahkan hati seseorang. Jadi itu Pak Yusuf. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Mungkin saya bisa masuk lagi di dalam diskusi. Karena sudah beberapa kali mau masuk ini sinyal terus. Sinyal terus jadi gangguan terus. Jadi saya harus keluarin dari sinyal. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Yusuf. Yang sangat memberkati sekali.
Iya, makasih Pak Abdurrahman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita ke Fajar Hope. Ini murtadin juga nih, Ibu Ara. Oh ya. Iya. Jadi ini gelombang tsunami murtadin ini. Biar Indonesia bisa melihat betapa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yusuf yang nyata. dan Ibu Ara. Shalom Pak Fajar. Pak Fajar bisa dengar suara saya? Suaranya hilang. Ya, Pak Fajar. Salam kemenangan Pak Yusuf dan Ibu Ara. Salam kemenangan. Iya, saya mengikuti dari awal tadi kesaksian Ibu Ara ini. Saya temukan di situ Ibu Ara waktu meminta-minta berdoa kepada Allah SWT untuk menghilangkan rasa gelisahnya dan rasa yang nggak menentu ya Ibu Ara ya. Kacau. Ibu Ara nggak menemukan itu, nggak dijawab oleh Allah SWT ya kan. Berarti Allah SWT itu nggak ada mujizatnya sama sekali, Bu. Itu memang betul. Persis sama dengan saya dulu. Saya memang dari Islam, memang bapak ibu kandung saya dan saudara kandung saya saat ini di Banyuwangi sana masih Islam. Cuma saya sendiri di Kalimantan ini, Bu. Dari 3 bersaudara yang mengikut Yesus Kristus. Karena saya tahu adalah Kristus itu adalah, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar. Jadi Ibu Ara dulu, kebetulan saya di sini banyak orang Madura juga, Bu, di Desa Kepayang ini. Nah, Desa Kepayang ini kebetulan murtadin juga Bapak Saifuddin Ibrahim. Itu memiliki sekolah elim di sini. Sekolah elim yang ada di Kecamatan Anjungan itu milik Bapak Pendeta Saiful Ibrahim. Waktu 2 bulan yang kemarin ada datang ke sini. Gitu Pak Yusuf ya. Bapak Saifullah Ibrahim ini di sini memang memiliki sekolah elim. Itu punya Bapak Pendeta Saiful Ibrahim yang memang dulu dari Islam. Jadi saya ingin menguatkan kepada Ibu bahwa memang betul-betul kita memilih Tuhan itu adalah memilih Allah yang benar, itu adalah betul. Ibu dan saya memilih Yesus Kristus karena Yesus Kristus bermukjizat. Yesus Kristus nyata, hidup, kekal dan selama-lamanya. Sedangkan di agama dulu, nah itu Bu, sedangkan di agama saya dulu, Allah SWT nggak ada sama sekali menunjukkan mukjizat. Ya amin, ya amin. Puji Tuhan. Nggak ada sama sekali Allah SWT itu menunjukkan bermukjizat bagi kehidupan saya. Saya kalau sholat, jentat-jentit, ruko, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu ajaran menyusahkan, acara mensusahkan. Enak-enak ruko udah jentit nunggeng gitu, kentut, kita udah nggak sah kan, disuruh lagi keluar, ambil wudhu lagi. Saking degilnya saya dulu, Bu. Saya kan ngimami sholat tarawih itu. Pas waktu ngimami sholat tarawih, pas ruko itu kentut, Bu. Di belakangnya itu makmum kan sama-sama ruko juga. Nah, jadi siaplah di belakangnya itu menggantikan kan, saya ambil wudhu lagi. Habis itu saya jadi makmum. Pas kawan saya, saking degilnya saya itu, pas kawan saya itu sujud, mau duduk di antara 2 sujud itu, saya ganjal pakai bantal itu, Bu. Kebetulan saya dulu tidurnya di musola, tidurnya saya di masjid itu.
saya ganjal pakai bantal, langsung dia tengangguk gitu kan, duduk kan, mau sujud lagi kan, keganjal bantal itu kan jengkelit kata orang Jawa itu, jengkelit nggak bisa duduk gitu Bu. Lagi pula di Al-Quran itu kalau memang Allah SWT kan firman Al-Quran itu firman Allah SWT. Jadi Allah SWT itu pilih-pilih di situ itu. Disuruh memerangi orang-orang kafir. Yang dimaksud Islam orang kafir ini kan selain Islam, karena orang Islam berpedoman dengan ayat apa itu agama Islam yang paling benar. Masa Allah kok, pertanyaan saya, masa Allah itu kok apa namanya, cuma khusus untuk satu kaum, yaitu Islam. Itu kan dari situ itu kan udah memang menunjukkan Allah macam apa kayak gitu itu kan, SWT macam apa kayak gitu, ya kan. Nah, sedangkan Tuhan kita dalam nama Yesus Kristus itu adalah bagi seluruh kaum, bagi seluruh umat jagat raya ini di muka bumi ini. Itulah Allah yang tidak memilih pada umat-umatnya. Jadi entah pencuri, entah penjahat, entah apapun itu, kalau memang mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menerima apa kata cerita di Alkitab bahwa orang sundal itu kan, jawab Yesus, jangan kamu menghakimi dan pergilah kamu jangan berbuat dosa lagi. Betapa kasihnya ajaran itu. Suruh pergi, nggak digebukin. Saya juga merasakan dulu waktu belajar ngaji, salah fikih aja, salah tajwidnya aja, dipukul. Idgham dibaca idgar, pek. Itu mendasar di saya ini, apa namanya, di punggung saya ini. Salah katanya, kurang benar. Kalau nun mati, iya kan Bu, kalau nun mati berhadapan dengan fa, itu kan idgham seharusnya. Saya baca melayang Bu, rotan itu Bu di punggung ini Bu. Melayang memang. Nun mati ya? Ketemu dengan fa, dengan kop, pokoknya sulit lah itu idgham. Ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada pokoknya ruces lah. Membuat rumit lah Allah SWT gini. Iya kan Bu? Ibu kan merasakan gitu Bu? Merasakan pukulannya. Iya pukulannya masih Bu, dengan pedes. Rotan ya Bu. Iya rasanya pedes sekali pukulannya. Pedes Bu, wong sampai nggaler merah loh Bu, nggaler bahasa Jawa ini, nggaler merah. Bapak asli Jember, Banyuwangi? Saya asli Bali, sebenarnya saya dari Pulau Dewata. Dilahirkan aja, mama saya orang Banyuwangi. Jadi lebih sama Madurai? Justru di Banyuwangi waktu saya dulu tuh kerja selerek mayang tuh cari ikan tuh Bu. Itu juragannya orang Madura Bu. Iya. Banyak orang Madura Bu di Banyuwangi. Banyak di daerah Banyuwangi. Daerah Banyuwangi Muncar Bu. Muncar, saudara kan saya di Muncar Banyuwangi. Nah iya betul, kan Islam semua itu Bu, banyak Bu. Iya. Saudara saya situ. Iya Bu. Di Banyuwangi termasuk situ Bondo, Bodowongso itu banyak orang Madura di situ Bu. Bodowongso, Keraksan. Iya betul Bu. Itulah saya ingin menegaskan lagi pada kawan-kawan di layar chat ini. Yang berulang-ulang saya kasih niatnya sholat itu udah jelas gitu, toh masih dibantah dengan kadrun-kadrun. Memang hebatnya murtadin dari Islam masuk ke Kristen itu memang mengalami perjumpaan Tuhan langsung. Walaupun toh kita bicara kayak gitu, kadrun-kadrunnya tetap nggak percaya,
Ya kan gitu. Dengan kita kesaksian ini menyangkal bahwa Allah SWT itu ajarannya sesat, ya ustadz-ustadz itu dengan dalil bagaimanapun mendoktrin orang dari pesantren nanti disuruh jihad, membela agama Islam, memegang bom, memegang itu tetap disangkal. Katanya Islam oknum, yang melakukan itu oknum katanya. Lo oknum lo, ustadz lo itu kok oknum? Berarti kalau ngomong-ngomongkan oknum berarti yang kayak Rizik Syihab, FPI mengadili manusia itu warung sampai di apa-apakan itu memang oknum. Ya ngomong aja lah, iya gitu, jawab iya, memang Islam mengajarkan gitu, nggak udah berdalil gitu. Kan dia kan menyembah itu, Bu. Kalau sholat itu, kalau menghadap Allah itu dia bohong. Saya pun menyadari dulu, bohong, yang betul-betul bohong gitu. Yang dia sholat itu bukan menghadap Allah. Dia itu menghadap Ka'bah. Ya kan? Menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kalau ke Indonesia di barat, arah barat. Sampai mati pun, Bu, orang Islam itu memang menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Karena Allah SWT itu ke Ka'bah sana. Ya kalau kita mati, Bu, kita dipakein pakaian rapi, ya kan, menghadap ke atas. Karena Tuhan Allah itu tempatnya di atas. Kalau Muslim, maaf ngomong ya, sampai sekarang pun dia tetap matinya dimiringkan ke barat kan, Bu? Iya, Bu. Iya. Kalau umat Muslim sekarang matinya kan dimiringkan ke barat kan, Bu? Iya. Diganjal pakai batu itu yang dibulat-bulatkan itu kan. Nah itu karena sesuai dengan niat sholatnya. Kalau untuk sholat maghrib, usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati fardhol lillahi ta'ala. Itu mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nanti kalau ditanya menghadap Allah lah, salah, itu bohong, menghadap kiblat. Artinya udah mustaqbilal kiblati, lo mau dilarikan kemana lagi? Ya gitu, Bu. Jangan surut, terus maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkumpul keajaiban, Bu. Amin, Bu. Selamat malam Pak Yusuf, salam kemenangan. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus. Salam kemenangan Pak Fajar Hope.